kita sudah tiba di 2021 dan kita tiba di semester kedua dalam pembelajaran kita. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita mengenai bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkannya dari yang tema keempat. Kemarin kita sudah membicarakan atau membahas mengenai tokoh dalam sebuah cerita di tema keempat, subtema yang pertama. Namun sekarang di subtema yang kedua, tema yang keempat ya, kita akan membahas mengenai pesan moral dalam cerita atau bisa disebut sebagai amanat dalam cerita. Baiklah, yang namanya pesan moral dalam cerita itu biasanya disampaikan oleh si penulis cerita. Seorang penulis cerita dalam membuat cerita, dia pasti mempunyai tujuannya. Apa tujuan dibuatnya cerita tersebut? Di mana hal tersebut dituangkan dalam pesan moral dalam cerita. Biasanya pesan itu atau amanat cerita itu berkisahkan tentang atau berisikan tentang seruan atau berisikan tentang ajakan atau berisikan tentang larangan dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mengetahui pesan yang disampaikan oleh seorang penulis dalam ceritanya? Biasanya pesan dalam sebuah cerita itu ada di bagian akhir cerita. Biasanya ada di akhir cerita. Namun ada yang namanya pesan tersirat, dia tertuang dalam seluruh cerita. Jadi, untuk mengetahui pesan atau amanat dalam cerita, maka kita harus membaca cerita secara utuh dari awal sampai akhir. Baiklah, untuk kamu lebih jelas, silakan saja kamu perhatikan penjelasan dan contoh berikut ini. Silakan diperhatikan. Selamat datang di dalam penjelasan tema 4, subtema kedua, pesan moral dalam cerita. Mengenai pesan moral dalam cerita, kita akan mengkajinya hari ini. Kita sudah sering mendengar mengenai pesan dalam sebuah cerita. Nah, biasanya pesan itu bisa kita ambil sebagai panutan, teladan, dan sebagainya. Oke, baiklah kita langsung saja. Pesan moral dalam sebuah cerita itu bisa kita temukan itu secara tersurat maupun tersirat. Secara tersurat dia langsung dapat kita temukan di dalam bacaan. Tertulis di dalam bacaan. Namun kalau pesan yang tersirat, dia tidak langsung tertulis. Kita harus membacanya secara lengkap cerita itu, baru kita simpulkan apa pesan yang disampaikan oleh si penulis melalui ceritanya. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh. Perilaku tokoh ketika menghadapi sebuah konflik atau sebuah masalah. Perilaku apa atau sikap apa yang ditunjukkan oleh si tokoh. Apakah dia bijaksana menghadapinya, apakah dia menghadapinya dengan sikap yang tidak baik atau sikap yang baik. Namun itu semuanya bisa dijabarkan dan bisa diketahui dari kita membaca secara cermat cerita tersebut. Pesan moral dalam cerita diharapkan bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari oleh si para pembaca. Para pembaca biasanya membaca sebuah cerita, mereka akan menemukan pesannya, lalu pesan itu bisa dijadikan sebagai motivasi kehidupan, ya, atau bisa dijadikan teladan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Pesan moral dalam cerita itu bisa kita sebut sebagai amanat dari sebuah cerita. Itu secara simpelnya, atau kita biasanya menyebutnya amanat. Pesan moral atau amanat dapat diketahui secara eksplisit, secara jelas dalam bentuk, biasanya ada bentuk seruan, ada bentuk nasihat, ada bentuk peringatan atau larangan ya itu, atau saran, bisa saja anjuran. Nah, itulah biasanya ciri dari amanat atau pesan yang disampaikan si penulis melalui ceritanya. Bisa berbentuk ini. Oke? Pesan moral cerita itu tersebar bebas dalam cerita. Ya, tidak mesti harus di awal, tidak mesti harus di akhir, tapi biasanya dia bisa tersebar dalam sebuah cerita, apalagi pesannya yang tersirat. Nah, biasanya ini ya muncul di akhir cerita kalau merupakan pesan moral dan amanat. Biasanya dalam cerita anak sih munculnya di akhir cerita. Ya, biasanya dia juga berfungsi sebagai penutup dalam sebuah cerita atau closing dalam sebuah cerita. Oke? Nah, itulah mengenai pesan moral dalam cerita.